Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita kembali berkumpul. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, juga memberikan berbagai macam nikmat yang kita bisa nikmati sampai saat ini, sampai detik ini. Hari ini pemateri adalah Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai LC. Beliau mempunyai background dari pendidikan S1 Syariah di Libya, cabang Universitas Muhammadiyah bin Saud Al-Islamiyah Riyadh dari Arab Saudi. Dan beliau juga pimpinan dari Ma'had Imam Syafi'i Pondok Cabe. Beliau sudah banyak dikenal di masyarakat luas, kita bisa melihat dari YouTube dan berbagai macam media sosial yang dikelola oleh beliau. Hari ini alhamdulillah beliau berkesempatan untuk memberikan tausiah kepada kita, untuk memberikan tambahan ilmu kepada kita, yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat bagi kita. Demikian, jadi sekedar untuk mengingatkan sebelum kita mulai, jadi Bapak Ibu silakan untuk mematikan mikrofon selama pemateri memberikan tausiahnya. Kemudian apabila ada pertanyaan, jika takut terlupa, terlewat, segera ditulis melalui chat sehingga tidak ada pertanyaan bisa lewat. Nanti pertanyaan akan dibacakan pada akhir tausiah dan juga akan dibuka kesempatan bertanya langsung kepada Ustadz Sofyan Rurai. Demikian untuk pembukaan pada hari ini. Moderator hari ini adalah Ustadz Dery Hikmah. Baik, kita segera mulai. Ustadz Sofyan Rurai, tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini kita ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu jalan menuju surga. Maka para ulama menjelaskan sesungguhnya termasuk jalan utama menuju surga itu adalah dengan mendalami ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan
yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu usaha atau menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Barang siapa menempuh satu jalan atau satu cara untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Cara atau jalan menuntut ilmu dalam hadis ini bermakna umum, sehingga mencakup cara apapun, termasuk insya Allah yang kita lakukan saat ini, walaupun hanya melalui media online. Semoga kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Jemaah sekalian, masuk surga harus menjadi cita-cita tertinggi setiap muslim. Kenapa? Karena itulah hakikat kesuksesan. Itulah hakikat kemenangan. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Apabila kita telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, barulah kita layak disebut sebagai orang yang sukses. Adapun kesuksesan kita di dunia ini bukanlah kesuksesan yang sejati. Bahkan bisa jadi itu adalah bencana bagi kita. Yaitu orang yang sukses dunia, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, maka kesuksesannya itu hanyalah sebuah bencana. Sebagaimana kata para ulama dahulu, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingatlah, jika kita sukses di dunia ini, tapi kesuksesan kita itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, hakikatnya kita sedang ditimpa musibah. Kita bukan sedang mendapatkan nikmat. Walaupun kekayaan kita bertambah, walaupun aset-aset kita berkembang, bisnis kita berkembang, karir kita semakin baik. Tapi itu semua tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak membuat kita semakin bersyukur, maka ketahuilah itu hanyalah musibah. Nikmat yang tidak disyukuri, hakikatnya adalah musibah. Yaitu menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa, dan naudzubillah terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi jemaah sekalian, kesuksesan kita di dunia ini itu hanyalah menjadi kebaikan bagi kita kalau kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, maka itu hanyalah sebuah bencana bagi kita. Oleh karena itu, setiap muslim hendaklah memahami bahwa keberhasilan, kesuksesan hidup yang sejati adalah ketika tapak kakinya sudah berhasil berjalan di dalam surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah akan dibalas amalan-amalan kalian secara sempurna di hari kiamat.
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka siapa yang Allah bebaskan kelak dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kemudian Allah ingatkan tentang hakikat kehidupan dunia kita. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Artinya jemaah sekalian, seseorang itu bisa tertipu dengan dunia sehingga dia hanya menyibukkan dirinya untuk urusan dunia saja, lalu dia lupa dengan urusan akhirat. Ya, seakan-akan hidupnya hanya untuk dunia ini saja. Itu yang dia kejar mati-matian, habis-habisan. Dia mengejar mati-matian sesuatu yang tidak akan dia bawa mati. Lalu dia melupakan bekalnya untuk kehidupan setelah mati. Maka ini yang dimaksud dunia yang menipu. Dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Bahkan dia tidak peduli dengan akhirat sama sekali. Dunia saja yang dia pikirkan. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi SAW pernah ditanya, wa ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin manakah yang paling pintar? Maka mari kita perhatikan apa jawaban Nabi SAW. Mungkin banyak manusia berpikir orang yang paling cerdas itu yang IQ-nya paling tinggi, sekolahnya paling tinggi, titelnya paling banyak, atau prestasinya di sekolah paling baik. Atau kalau dia berbisnis, bisnisnya paling maju. Kalau dia berkarir, karirnya yang paling cemerlang. Maka ketahuilah jemaah sekalian, bukan itu sebenarnya kesuksesan atau kecerdasan. Mari kita lihat apa kata Nabi SAW tentang orang yang paling cerdas. Beliau bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas." Orang yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling jenius itu adalah yang paling banyak ingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan kepada kita dua kriteria orang cerdas. Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, melakukan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Jadi bukan ingat mati lalu sudah patah semangat. Mau ngapa-ngapain, malas. Kenapa besok mati juga? Tidak seperti itu. Kriteria yang kedua adalah persiapannya yang paling baik untuk kehidupan setelah mati. Artinya dia semangat melakukan kebaikan-kebaikan demi masa depannya setelah mati. Maka semakin banyak seseorang ingat mati, semakin banyak pula dia melakukan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang yang paling cerdas. Berarti dia semakin cerdas. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah kesuksesan kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Saat kita sudah berhasil masuk surga dan selamat dari api neraka, itulah kesuksesan yang sejati. Apalah gunanya kita hidup sebentar saja di dunia ini dengan kekayaan melimpah, lalu kita harus menanggung penderitaan yang sangat dahsyat, penderitaan di akhirat kelak, yaitu masuk ke dalam azab Allah yang sangat pedih. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus menjadi cita-cita setiap muslim, yang harus menjadi target utamanya dalam hidupnya, yang harus selalu lebih dia utamakan, yang lebih dia pentingkan dalam hidup ini, melebihi apapun, yaitu
selamat dari api neraka dan masuk surga. Termasuk orang yang tidak menggunakan akal sehatnya kalau dia tidak memprioritaskan ini dalam hidupnya. Kalau seseorang tidak memprioritaskan misi ini dalam hidupnya, dia adalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Kenapa? Karena itulah kesuksesan yang sejati. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Kalau kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Nabi SAW mengabarkan orang yang ingat mati dan melakukan persiapan agar masuk surga, itulah orang pintar sebenarnya. Itulah orang yang cerdas. Oleh karena itu jemaah sekalian, lalu apa jalan yang Allah tetapkan untuk memasukkan kita ke dalam surga? Agar kita bisa masuk surga, apa jalannya? Kemana yang harus kita lalui? Mana jalan yang harus kita lalui agar kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah sekalian, kalau kita baca di dalam dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di dalam wahyu yang Allah turunkan kepada kita, banyak sekali amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke surga. Ya, bisa sampai ratusan bahkan kalau kita kumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jalan-jalan yang dapat memasukkan kita ke surga. Tapi kalau kita mau simpulkan jalan kita masuk surga, itu sebenarnya hanya ada 2 jalan saja. 2 jalan besarnya. Selain itu adalah cabang-cabangnya saja. Apa 2 jalan itu jemaah sekalian? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa yang dapat membatalkan keislaman atau membatalkan tauhid kita atau menyebabkan naudzubillah seseorang itu menjadi kafir kepada Allah, bukan lagi orang yang beriman. Ini yang pertama. Inilah jemaah sekalian jalan utamanya. Pokok seluruh amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga harus dibangun di atasnya. Mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan menjauhi semua dosa syirik. Dan meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah. Sedangkan semua yang mereka sembah selain Allah adalah tidak benar. Ini artinya tauhid. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah adalah tidak benar. Jemaah sekalian, ini disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah menjelaskan kepada kita 2 hal penting. Yang pertama, siapa orang beriman. Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan diberikan kepadanya. Bagian yang pertama dari ayat ini, siapa orang beriman? Kata Allah, orang beriman itu adalah yang tidak melakukan dosa syirik sedikit pun. Orang beriman itu adalah yang tidak melakukan dosa syirik sedikit pun. Artinya, orang beriman itu adalah yang mentauhidkan Allah. Karena syirik lawan daripada tauhid. Syirik adalah pembatal tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, sedangkan syirik
menduakan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik, begitu pula dosa kekafiran, itu adalah pembatal keimanan. Itu adalah pembatal keimanan. Ini yang pertama, kategori utama orang beriman, yaitu dia menjauhi semua perbuatan dosa syirik. Begitu pula dosa-dosa kekafiran. Karena itu adalah pembatal keimanan. Kemudian apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan dua nikmat. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Apa yang dimaksud dengan nikmat keamanan? Maksudnya aman dari azab Allah. Baik azab di dunia maupun azab di alam kubur dan azab di padang mahsyar serta azab neraka. Jadi jemaah sekalian, tempat manusia itu mendapatkan azab ada 4. Yang pertama di dunia, dalam kehidupan ini. Yang kedua di kubur, dan ini jauh lebih berat dibandingkan di dunia. Yang ketiga di padang mahsyar, dan ini jauh lebih berat dibandingkan di kubur. Dan yang keempat di neraka, na'udzubillah. Ini jauh lebih mengerikan dibandingkan di padang mahsyar. Maka Allah dalam ayat ini memberikan jaminan keamanan dari azab Allah. Artinya sudah dipastikan masuk surga. Karena aman dari azab Allah berarti masuk surga. Kepada siapa Allah berikan jaminan itu? Kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak melakukan dosa kesyirikan sedikit pun. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa kelak berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ketika seseorang mati membawanya menghadap Allah, dia pasti masuk surga. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Kunci pintu surga. Tidak ada kunci yang lain. Kuncinya hanya satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Meskipun kita membawa yang lain, membawa sebab-sebab kita masuk surga yang lainnya, tapi tidak membawa kuncinya, kita nggak mungkin masuk surga. Kita tidak mungkin masuk surga tanpa membawa kuncinya. Kuncinya adalah tauhid. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Nah, jamaah sekalian, di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, kita juga dapat memahami bagaimana cara mengamalkan tauhid. Cara mengamalkan tauhid terkandung di dalam la ilaha illallah, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Caranya ada 2. An-nafyu dan al-itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan yang terkandung di dalam la ilaha. Apa maknanya penafikan jemaah sekalian? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita ingkari, kita salahkan.
Jadi jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim lalu dia mengatakan tidak salah orang menyembah kepada selain Allah, berarti dia nggak beriman lagi dengan la ilaha illallah. Berarti dia tidak mengamalkan tauhid. Kalau dia beriman dengan la ilaha illallah, maka yang pertama harus dia lakukan adalah mengamalkan la ilaha. La ilaha. Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah. Apa artinya penetapan jemaah sekalian? Artinya penetapan keimanan kita. Yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Inilah dua rukun la ilaha illallah. Kita salahkan dan kita jauhi peribadahan kepada selain Allah. Dan kita tetapkan dalam iman kita hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Inilah jalan selamat, jalan kita masuk surga. Oleh karena itu jemaah sekalian, seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka dimulai dengan ini. Allah kabarkan kepada kita di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mendakwahkan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Dan Allah jadikan inilah misi hidup kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi ini kunci utama masuk surga, sehingga Allah tetapkan sebagai misi hidup kita dan misi dakwah utama seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau begitu jemaah sekalian, kita pun paham. Inilah yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada tauhid. Karena tauhid itu jalan keselamatan kita. Dengannya kita masuk surga. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan kepada kita tentang hak Allah dan hak hamba. Allah punya hak atas kita, kita pun punya hak atas Allah. Apa hak Allah atas kita? Kata Nabi SAW, Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menyembah kepada selainnya, tidak menduakannya, tidak menyamakannya dengan makhluk. Itulah hak Allah atas kita. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu wajib kita menunaikan hak Allah atas kita. Karena itu hak Allah. Kalau itu hak Allah berarti itu kewajiban kita. Sama dengan orang tua kita punya hak atas kita, yaitu kita berbakti kepada orang tua. Kalau itu hak orang tua kita, berarti itu kewajiban kita. Dan kita semuanya sepakat. Tidak ada seorang pun yang beda pendapat. Wajib bagi setiap anak untuk memenuhi hak orang tua. Tidak boleh seorang anak pun yang mengatakan bahwa saya bebas atau suka-suka saya. Mau saya tunaikan hak orang tua, berbakti atau tidak, terserah saya. Nggak boleh. Kita semua sepakat. Setiap anak wajib berbakti kepada orang tua. Dia tidak punya hak pilih di situ. Mau berbakti atau tidak, dia nggak punya hak pilih. Dia hanya punya kewajiban. Kalau dia tidak tunaikan kewajibannya,
dia dihukumi sebagai seorang pendosa, seorang anak durhaka. Kalau dia punya hak pilih, tentu dia tidak berdosa. Tapi dalam syariat dan juga menurut akal yang sehat, dia pantas disebut sebagai anak yang buruk. Ya. Nah, jemaah sekalian, itu hak orang tua. Bagaimana dengan hak Allah? Tentu lebih utama untuk kita tunaikan, lebih utama untuk kita agungkan. Sehingga manusia nggak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Nggak mungkin itu hak dia. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan manusia itu punya hak menyembah siapapun yang dia inginkan. Karena kalau dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Hak Allah itu disembah dan tidak dipersekutukan. Tidak boleh kita menyembah yang lain. Menjauhi peribadahan kepada selain Allah, itu adalah hak Allah atas kita. Nah, jemaah sekalian, kalau begitu, apa hak kita? Kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya orang yang mentauhidkan Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, yang menjauhi dosa syirik. Maka kata Nabi SAW, dia dijamin selamat, dijamin masuk surga, dan selamat dari api neraka. Inilah jemaah sekalian jalan utama. Yang pertama. Yang kedua, agar kita selamat secara sempurna. Jadi kalau kita sudah memiliki yang pertama, kita sudah pasti selamat. Tapi bisa jadi keselamatannya nggak sempurna. Nggak sempurna itu maksudnya bagaimana? Bisa jadi na'udzubillah mampir dulu di neraka, baru ke surga. Nah, supaya sempurna, kita masuk surga, kita harus punya yang kedua. Apa itu? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan secara garis besarnya, kehidupan kita hanya ada dua bagian, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah keyakinan-keyakinan atau amal-amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Hubungan kita dengan hamba-hamba Allah adalah akhlak mulia. Apakah akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, dan seterusnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh. Dan kita tentunya sebagai umat Islam sepakat tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberi contoh kebaikan kepada kita. Baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan yang lainnya, maupun dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti sepakat dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Begitu pula kita pasti sepakat dalam berakhlak baik kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun, kepada seluruh makhluk, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan. Dan meneladani beliau, itulah jemaah sekalian yang disebut dengan amal soleh. Mentauhidkan Allah itu puncak keimanan, syarat utama keimanan. Dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itulah yang disebut dengan amal soleh. Dan Allah telah menetapkan jemaah sekalian, menaati beliau, meneladani beliau, itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Begitu pula Allah tetapkan meneladani Rasulullah SAW sebagai jalan menggapai cinta dan ampunan Allah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah SAW. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, kita tidak ragukan lagi, orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang Allah cintai. Dan orang yang Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Allah tegaskan, kalau kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita ingin dapat pengampunan dosa, kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ali Imran ayat ke-31. Begitu pula jemaah sekalian, surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yaitu masuk surga. Dan dia takut terhadap hari kiamat, hari pengadilan. Jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi Allah telah menetapkan jalan untuk masuk ke dalam surga setelah beriman kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa itu yang enggan masuk surga? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Maka jemaah sekalian, inilah jalan yang Allah tetapkan. Maka semakin banyak kita meneladani Nabi Muhammad SAW, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, semakin besar pula peluang kita masuk surga. Semakin besar pula peluang kita masuk surga. Jadi jemaah sekalian, inilah dua kunci utamanya agar kita masuk surga. Dan Allah telah menyebutkan dua kunci ini dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keimanan pokoknya adalah tauhid. Amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini definisi atau kategori utama amal soleh. Apabila amalan itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Begitu pula di surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Jadi kembali dua hal ini disebutkan, iman dan amal soleh. Sekali lagi,
Iman itu pokok utamanya adalah tauhid. Kalau hilang tauhid seseorang, hilang pula keimanannya. Kemudian beramal soleh. Amal soleh sekali lagi adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa jemaah sekalian kita mengatakan bahwa amal soleh itu amalan sesuai petunjuk Nabi SAW? Karena kalau tidak sesuai petunjuk beliau, itu amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau itu tertolak, pasti bukan amal soleh. Amal soleh adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Maka di surat An-Nahl ayat 97 kata Allah, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita amal soleh yang berdasarkan keimanan adalah jalan untuk menggapai dua kebahagiaan. Yang pertama kata Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Artinya, orang yang tidak punya iman dan amal soleh nggak mungkin mendapatkan kehidupan yang baik. Nggak mungkin jemaah sekalian. Kehidupan yang baik itu hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Semakin kuat keimanan, semakin banyak amal soleh kita, maka semakin baik kehidupan kita di dunia ini. Karena hakikat kebaikan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, balasan yang terbaik di akhirat kelak hanya didapatkan dengan iman dan amal soleh. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat iman dan amal soleh yang sering kita dengarkan. Iman amal soleh, itulah kunci masuk surga. Maka iman itu pokok utamanya adalah tauhid, dan amal soleh adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengetahui bahwa amal soleh itu sangat banyak. Amal soleh itu sangat banyak sekali. Maka ketahuilah, setiap amal soleh itu adalah jalan-jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Namun pokok dari amal soleh adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW yang dilakukan di atas dasar keimanan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan kita. Jemaah sekalian, kalau kita mau lebih simpel lagi, jalan masuk surga itu hanya ada satu, yaitu agama Islam. Dan itulah sebabnya orang yang mau masuk Islam, dia harus ucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah adalah syahadat tauhid. Kemudian syahadat Muhammadur Rasulullah adalah syahadat ittiba, peneladanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dua kalimat syahadat. Kenapa dia enggak disuruh mengucapkan saya harus sholat, saya harus puasa, saya harus zakat? Tidak. Tapi dia hanya harus mengucapkan dua kalimat ini. Karena seluruh ajaran Islam kembali kepada dua kalimat ini. Seluruh ajaran Islam kembali kepada dua kalimat ini. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadur Rasulullah. Kepada tauhid dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam surga kecuali Islam. Itulah sebabnya Allah Azza wa Jalla menegaskan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Juga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena di dunia dia sudah capek-capek beramal, dia pikir dia akan masuk surga. Ternyata tidak masuk surga jemaah sekalian. Karena amalannya bukan amalan-amalan Islam. Sehingga dia disebut orang yang merugi. Banyak beramal, tapi nggak ada hasil. Itulah orang yang merugi.
Allah tegaskan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah pembahasan singkat tentang jalan menuju surga. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ustaz. Masya Allah. Segala khair. Ya, ini ya sudah ada pertanyaan di chat, Ustaz ya. Sebentar. Dari Pak Joko. Pak Ustadz, peringatan akan kematian atau kehidupan abadi setelah kehidupan dunia fana hampir diterangkan pada setiap ayat di Al-Quran. Sementara itu, kehidupan dunia juga sangat penting untuk berhasil, terutama di sisi materi. Seperti misalnya sedekah yang wajib dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam. Biasanya satu perintah dengan sholat. Berbakti kepada orang tua serta membimbing anak keluarga sesuai syariat Islam dan lain-lain. Mohon pencerahannya sesuai tuntunan Rasulullah agar kami bisa pula sukses dunia tanpa mengurangi amalan kita untuk mendapatkan al-jannah tentunya. Syukran katsiro. Taib Ustaz. Ya. Jemaah sekalian, dalam aktivitas duniawi pun, kalau kita meneladani Rasulullah SAW, maka itu menjadi ibadah. Itu menjadi ibadah. Walaupun pada dasarnya itu hal yang mubah. Kita misalkan beraktivitas untuk mencari rezeki, bekerja, mendapatkan keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya, ini pada dasarnya dalam syariat hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Tapi kalau itu yang lebih kita utamakan, sampai kita lupa akhirat, sampai kita nggak peduli lagi dengan halal dan haram, maka itu menjadi haram bagi kita. Dan sebaliknya, dia bisa menjadi ibadah kalau kita lakukan dengan dua hal. Pertama, kita niatkan ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi hadirkan dalam hati kita, aktivitas ini saya niatkan karena Allah. Ya termasuk kalau tadi saya dengar dalam pertanyaannya, kita misalkan bekerja mencari rezeki, di antara niat yang kita sertakan adalah untuk bersedekah. Maka saat itu bekerja kita menjadi ibadah. Hadirkan niat-niat yang baik. Hadirkan niat-niat yang baik seperti untuk bersedekah. Bahkan kalau kita niat sekedar supaya kita bisa makan sendiri tanpa minta-minta kepada orang lain, itu sudah ibadah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kita mencari rezeki sendiri dan tidak minta-minta kepada orang. Dan dicela oleh Rasulullah SAW orang yang suka minta-minta. Ya, dalam banyak hadis, di antaranya beliau mengatakan, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala nas atauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul kayu bakar, dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Jadi ini celaan Nabi SAW. Kalau kita bekerja dan kita hadirkan niat supaya kita tidak termasuk orang yang dicela oleh Nabi SAW, maka menjadi ibadah. Ya, jadi makin banyak niat baik, maka pahalanya pun akan semakin besar. Tapi ingat, masih ada syarat yang kedua. Aktivitas ibadah itu kita lakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Atau aktivitas duniawi itu kita lakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, kalau kita berdagang, jauhi riba. Kalau kita melakukan transaksi-transaksi, jauhi riba. Jadi walaupun itu hal yang mubah, namun kalau kita melakukan yang haram di dalamnya, maka menjadi haram. Yang haram itu bentuknya banyak. Di antaranya transaksi yang mengandung riba. Maka
Walaupun niatnya baik, tetap saja. Karena dua syarat selalu harus kita perhatikan. Niat yang baik, yaitu dilakukan karena Allah atau sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka beliau melarang riba. Kita jauhi riba. Begitu pula Nabi SAW pernah mengatakan, Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa idza sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dua orang, penjual dan pembeli, boleh memilih selama mereka belum berpisah. Artinya mereka mau teruskan transaksi atau mau batalkan, mereka masih bisa memilih. Dan apabila mereka berdua menjelaskan dan jujur dalam menjelaskan, maksudnya menjelaskan kondisi barang dan jujur mereka, maka mereka akan diberkahi dalam perdagangan mereka. Wa idza kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun apabila mereka berdua sengaja menyembunyikan dan berdusta tentang kondisi barang itu, maka hilang keberkahan mereka berdua. Jadi misalkan di barang itu sebenarnya ada aib, ada cacat. Ya, biasa ada orang jual mobil, ya, dipoles-poles, ditutupi cacat-cacatnya. Ya, nanti orang itu sudah beli, mungkin jalan sebulan baru ketahuan, oh ini sudah rusak parah ternyata mobil ini. Itu sengaja disembunyikan saat jual beli. Maka ini contoh yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang oleh sebagian orang hari ini dianggap hal yang malah bagus, hal yang biasa. Dianggap sebagai strategi dagang. Tidak, jemaah sekalian, itu dilarang. Itu membuat orang rugi, dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Jadi ini harus dipahami. Dalam kehidupan dunia ini, dalam aktivitas-aktivitas duniawi, tuntunan Nabi Muhammad SAW itu lengkap. Ya, seperti dalam jual beli. Tinggal masalahnya, kita mau atau tidak pelajari. Nah, ini yang kewajiban kita. Makanya saya sampaikan di awal, orang yang menempuh jalan belajar Islam, belajar petunjuk-petunjuk Nabi SAW, itu adalah jalan kemudahan masuk surga. Iya. Jadi begitulah kita menatap kehidupan dunia ini. Aktivitas duniawi kita. Jadikan itu sebagai ibadah. Caranya adalah, satu, kita niatkan ibadah. Yang kedua, kita ikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam aktivitas jual beli, kalau Nabi melarang atau agama Islam melarang, maka jangan kita lakukan. Ya, baik. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Tapi memang kadang-kadang Ustaz, afwan, kita ini misalkan kita seorang profesional, pekerja maupun pebisnis, Ustaz, ya. Kadang kita untuk urusan dunia kita semangat sekali mencari keuntungan sebesar-besarnya, Ustaz. Karena itu kelihatan nyata, Ustaz. Tapi pada saat kita bicara soal akhirat, bicara soal syariat, itu rasa-rasanya energinya kurang, Ustaz. Karena melihat sebuah semangat mencari keuntungan itu belum nyata, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, seperti itu, Ustaz? Artinya tetap dalam hal ini kita mengutamakan ibadah, Ustaz. Baik. Itu menunjukkan kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan. Imannya ada tapi kurang. Karena kalau orang itu kuat keimanannya, dia tentu akan lebih semangat mengejar akhirat daripada mengejar dunia. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah ingatkan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan segenap potensi yang engkau miliki kebahagiaan negeri akhirat. Kejarlah kebahagiaan negeri akhirat dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepadamu, segenap potensi yang engkau punya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, perhatikanlah jemaah sekalian, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita menyikapi akhirat dan dunia. Untuk amal-amal akhirat, kata Allah, kejarlah. Habis-habisan kita kejar. Berusaha semaksimal mungkin dengan segenap potensi yang kita miliki. Sedangkan untuk dunia,
Allah hanya mengatakan, jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya silahkan, mau menikmati dunia silahkan, bekerja silahkan. Tapi jangan itu yang engkau jadikan yang paling utama dalam hidupmu. Itu hanyalah jembatan. Jangan jadikan itu tujuanmu. Tujuanmu adalah akhirat. Dunia jadikan jembatan saja. Tapi sekarang orang malah balik. Mereka balik. Dunia mereka kejar habis-habisan, akhirat cuma sekedar jangan dilupakan. Nah, ini mereka balik. Ya, ada lagi yang lebih mending sedikit. Kata mereka 50-50. Ya, padahal Allah mengatakan dunia dikejar. Akhirat sekedar jangan dilupakan. Berarti akhirat yang diutamakan, bukan dunia. Berarti, maka itu bukan 50-50 kalau begitu. Harus akhirat yang lebih diutamakan. Iya. Dan juga jemaah sekalian, cara mengutamakan akhirat seperti yang saya katakan tadi. Walaupun kita beraktivitas duniawi, itu bisa menjadi amalan akhirat. Caranya itu tadi 2. Hadirkan niat yang ikhlas karena Allah, atau niat-niat baik seperti yang Allah perintahkan. Allah perintahkan mencari rezeki yang halal. Allah perintahkan kita untuk makan dari hasil sendiri, jangan minta-minta, dan yang semisalnya. Atau perintah bersedekah, baik. Yang kedua, mengikuti ketentuan Allah. Kita jauhi apa yang Allah haramkan. Nah, jadi jemaah sekalian, penyebab kita terkadang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, itu sumber utamanya adalah karena kurangnya keimanan. Ya. Oleh karena itu, keimanan ini harus selalu dipupuk, harus selalu dikuatkan memang. Nah, cara yang paling utama untuk menguatkan keimanan adalah mendalami ilmu agama. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, doa mohon hidayah, doa mohon istiqamah. Ini termasuk jalan menguatkan keimanan kita. Karena yang bisa menguatkan keimanan kita hanya Allah. Sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali kita pun berdoa kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Beliau juga bersabda, "Thalathu da'awatin la turat." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Wa da'watu al-musafir, dan doa orang yang musafir, melakukan perjalanan jauh. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan, terutama di siang hari saat sedang berpuasa, untuk banyak berdoa. Doa apa saja. Tapi jangan lupa yang paling utama doa minta hidayah. Doa mohon istiqamah. Doa minta dikuatkan keimanan. Doa minta husnul khatimah. Doa untuk kepentingan akhirat kita. Baik, barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Baik Ustaz, Salam khair. Kita kembali ke chat Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Pak Pengki ya, Ki Pengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Meneladani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani Rasulullah tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah dari hadis sahih. Maka sekarang kita sering mendengar hadis-hadis yang lemah, bahkan yang palsu yang dijadikan acuan. Mohon pencerahannya bagaimana menyikapi hal ini. Dan apakah ada aturan yang mengambil hadis lemah sebagai acuan? Syukron, jazakallahu khair. Ya, aturannya kita harus mengambil hadis-hadis yang sahih saja. Karena hadis yang sahih itu berarti hadis yang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau hadisnya itu lemah dan palsu, maka kalau hadis itu palsu sudah jelas bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis lemah, itu hadis yang masih diragukan apakah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Dan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat dalam penetapan hukum atau penetapan satu amalan, maka tidak dibolehkan kecuali dengan hadis sahih.
itu disepakati seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Dalam penetapan hukum atau penetapan satu amalan yang harus kita lakukan, harus berdasarkan hadis sahih. Hanya saja ulama beda pendapat. Kalau hanya sekedar keutamaan amal. Jadi misalkan sholat 5 waktu itu sudah jelas hadisnya bahkan dalam ayat Al-Quran. Nah, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Bukan perintah sholatnya, tapi keutamaannya saja. Ya, misalkan balasan-balasan yang Allah berikan dengan sholat. Nah, di situ ulama ada beda pendapat. Bolehkah menggunakan hadis dhaif? Maka pendapat yang paling hati-hati, yang paling kuat, tentu dalam masalah itu pun kita harus menggunakan hadis sahih saja. Tetapi ulama yang berpendapat boleh menggunakan hadis dhaif, itu masih memberikan syarat tambahan. Masih memberikan syarat tambahan, yang mana syarat-syarat itu hampir mustahil untuk diterapkan oleh orang-orang awam. Ya, seperti contohnya adalah status hadis dhaif itu bukan dhaif sekali, bukan dhaif jiddan. Jadi jemaah sekalian, dalam pembahasan hadis dhaif pun ada tingkatan-tingkatan. Ada yang sudah mendekati hadis palsu, hukumnya hampir seperti hadis palsu. Ada yang ringan, hadisnya dhaif, tapi kedhaifannya ringan. Ya, seperti semua rawinya terpercaya. Hanya ada satu rawi yang hafalannya kurang. Walaupun dia orang jujur, tapi dia hafalannya kurang. Maka itu dihukumi hadis lemah oleh para ulama. Jadi segitunya ulama hati-hati kalau berbicara tentang hadis. Kenapa? Karena takut terjerumus dalam dosa, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah memberi peringatan keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi walaupun semua perawinya terpercaya, tapi ada satu orang, walaupun dia jujur, dia hafalannya lemah. Maka itu dihukumi hadis dhaif. Namun dhaif seperti ini, itu dhaifnya ringan. Dhaifnya ringan. Ya. Karena semua rawinya terpercaya, sanadnya bersambung. Cuma ada orang yang kurang hafalannya. Nah, hadis dhaif seperti inilah yang boleh digunakan untuk keutamaan beramal, untuk menjelaskan keutamaan beramal. Ya. Nah, pertanyaan jemaah sekalian, bagaimana caranya kita orang awam mengetahui itu dhaif yang berat, yang sedang, atau yang ringan? Nah, ini bukan hal yang mudah. Ulama ahli hadis pun dia harus meneliti, apalagi kita sebagai orang awam. Ya. Baik, jadi pendapat yang lebih selamat insya Allah, walaupun dalam masalah keutamaan beramal, kita tetap gunakan hadis yang sahih saja. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita tahu hadis itu sahih dan hadis itu dhaif? Nah, caranya ada dua. Yang pertama adalah kita pelajari sendiri. Caranya dengan mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis. Ya, bahkan di zaman sekarang itu di universitas ada fakultas khusus, fakultas ilmu hadis. Ya. Nah, kalau kita pelajari ilmu itu, kalau kita sudah kuasai, maka kita bisa menilai sendiri. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Nah, cara yang kedua, kalau kita nggak bisa menilai sendiri adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Ya. Jadi kita harus merujuk kepada ulama yang ahlinya di bidang itu. Dan tidak semua orang yang ahli dalam bidang hadis. Jadi kita harus kenali siapa ulama yang ahli dalam bidang hadis. Ya, mungkin ada ulama yang dia pakar fikih, tapi dalam bidang hadis dia agak lemah misalkan. Maka tentu yang kita jadikan rujukan yang ahli dalam bidang hadis. Ya, barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Berikutnya, ini panjang nih Pak Galunggung.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan jika seorang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya maka dipastikan dia masuk surga. Di sini yang dimaksud mengatakan itu tidak harus suara yang keluar dari mulutnya, tentunya ya. Atau mengatakan dalam hati pun Allah pasti sudah tahu. Karena bagi orang bisu atau bagi orang yang sedang kritis dirawat rumah sakit dengan mulut penuh peralatan medis seperti selang dan lain-lain itu tidak mungkin seorang dapat mengeluarkan kata-kata yang dengan benar. Saya menanyakan hal ini karena saya belum lama ini mengalami hal yang seperti saya sebutkan di atas. Dan saya yakin banyak orang yang mengalami hal serupa. Semoga kita semua ada yang di sini nantinya meninggal dengan tenang semua. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Amin. Oh ya, saya menanyakan hal ini agar jangan sampai kita terus menyatakan, wah ini orang nggak masuk surga nih, pas mau meninggal dituntun ngomong la ilaha illallah, nggak nyebut juga, sayang. Padahal ya memang sudah tidak bisa menyebut, tapi hatinya sebetulnya ya sudah menyebut la ilaha illallah. Jadi bagi mereka yang keadaan sakit atau seperti ini. Baik, betul sekali. Siapa yang terhalangi menyebutkan karena kondisi fisik, tentu dia tidak salah dalam hal ini. Ya, seperti orang bisu atau orang yang kondisi sangat lemah karena sakit, ya, ngomong satu kata pun dia nggak sanggup. Ya. Bahkan jemaah sekalian yang harus kita pahami, sebenarnya bukan masalah mengucapkannya. Bukan masalah mengucapkannya. Tapi pengamalannya sepanjang hidupnya atau di akhir hayatnya. Pengamalannya di akhir hayatnya. Itu yang menjadi ukuran utamanya, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha, amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Ya. Jadi yang menjadi jaminan adalah bagaimana dia amalkan selama hidupnya. Bagaimana dia amalkan kalimat itu selama hidupnya. Apakah dia meyakini kebenarannya? Apakah dia amalkan kandungan maknanya, yaitu dia menyembah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun? Itu yang menjadi tolak ukur utamanya. Dia amalkan kalimat tersebut, bukan sekedar dia ucapkan. Walaupun dia ucapkan, tapi tidak dia amalkan, ya nggak ada gunanya. Dia amalkan dalam hidupnya, yaitu dia menyembah hanya kepada Allah, dan dia yakin hanya Allah yang berhak disembah. Itu yang menjadi patokan utamanya, bukan sekedar mengucapkannya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang kita lihat, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, itu juga bukan sebuah tanda bahwa dia pasti masuk neraka, tidak. Ya. Ya bisa jadi dia ucapkan kalimat yang lain, contohnya jamaah sekalian, ada orang wafat sedang sholat. Saat dia membaca surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah tidak ada lafaz la ilaha illallah, dan tidak boleh dia tambahkan la ilaha illallah. Nggak boleh orang sholat lalu dia tambahkan dalam Al-Fatihah, dia tambahkan la ilaha illallah. Nggak boleh. Nah, ternyata dia wafat dalam sholat. Ketika misalkan dia ucapkan waladdolin, amin. Nggak boleh dia ucapkan la ilaha illallah saat itu. Yang dia ucapkan adalah amin. Dia wafat. Jadi dia nggak ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Dalam sholat, subhanallah. Maka dia itu adalah tanda husnul khatimah, diharapkan dia masuk surga. Jadi tidak otomatis orang yang kita nggak menyaksikan dia wafat dia sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah berarti dia masuk neraka, tidak bermakna seperti itu. Tidak bermakna seperti itu. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik, Ustaz. Sebentar. Pertanyaan berikutnya, Pak Joko kembali. Pak Ustadz, saat ini beberapa ulama Ustadz yang sering melafalkan semua agama itu sama dengan merefer pada Al-Baqarah ayat 6, kalau nggak salah ya.
Saya belum lihat nih, padahal barusan disebutkan bahwa yang benar hanyalah agama Islam. Selain pula sering kita dengar pada khutbah Jumat bahwa kita harus meninggal dalam Islam. Mohon pencerahannya terhadap fenomena ini, mengingat pada zaman Rasulullah tidak masalah. Ini mengingat semua masalah khilafiyah diselesaikan oleh Rasulullah sendiri. Salah khairan Ustaz Siron. Baik, jemaah sekalian, meyakini hanya Islam satu-satunya agama yang benar, dan selain Islam itu adalah salah, bahkan kesalahan yang paling besar yang diistilahkan dengan kekafiran atau kesyirikan. Ini dalam literatur Islam, ya, sebagai contoh literatur ulama 4 madhab. Ya, ini yang paling diakui di dalam Islam. Itu semuanya sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Dalam sepanjang sejarah Islam, ulama-ulama Islam, ya, terutama ulama yang diakui, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, itu semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah prinsip, akidah, keimanan seorang muslim. Tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau sekarang muncul orang-orang yang berbeda pendapat, maka ini sebenarnya bukan ulama mereka, tapi mereka itulah yang disebut sebagai penyesat umat, yang menyelisihi kesepakatan ulama terdahulu. Dan ayat-ayatnya sangat jelas kok. Orang-orang awam baca pun sebenarnya ngerti, paham. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin. Dan masih banyak lagi ayat yang lain. Ayat-ayatnya sangat jelas sekali. Sampai ulama pada kata sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa non-muslim itu adalah orang-orang kafir. Bahkan turun satu surat full dengan judul Al-Kafirun atau dengan nama Al-Kafirun. Yang awal ayatnya memerintahkan Nabi SAW, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Kepada siapa? Kepada orang yang menyembah terhadap selain Allah. La abudu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Itu penyebab mereka kafir, karena menyembah kepada selain Allah. Ayat-ayatnya jelas sekali. Tidak sampai ulama tidak beda pendapat. Kalau kemudian bermunculan hari ini orang yang mengatakan semua agama benar, maka dia mengingkari ayat-ayat yang jelas dan menyelisihi kesepakatan ulama. Dan itu termasuk pembatal keislaman. Karena dia tidak lagi beriman terhadap la ilaha illallah. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, berarti dia tidak beriman lagi dengan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membenarkan agama selain Islam, berarti dia juga membenarkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-Baqarah ayat 62. Bisa di 62 atau 63. Jemaah sekalian, mereka mau cari dalil bagaimanapun
Sesungguhnya dalil itu justru akan menyalahkan mereka. Dan ini sebenarnya saya sudah pernah bahas tentang ayat ini, Al-Baqarah 62. Coba perhatikan ayat ini dengan baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Nah, jemaah sekalian, di sini disebutkan orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, bahwa mereka akan masuk surga, mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Nah, jemaah sekalian, kalau ayat ini dipahami semua agama benar, Yahudi dan Nasrani benar, maka coba cari satu orang ulama ahli tafsir yang diakui, yang berpendapat demikian. Mereka nggak akan temukan. Mereka tidak akan temukan, jamaah sekalian. Coba cari ahli tafsir yang jelas diakui seperti Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, dan lain-lain. Nggak ada satupun ahli tafsir dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Mungkin kalau dari kalangan golongan-golongan yang menyimpang ada. Tapi dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah tidak ada yang memahami seperti itu. Jadi memahami ayat ini dengan mengatakan semua agama sama, itu pemahaman baru. Nggak dikenal oleh ulama tafsir terdahulu. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ayat ini sebenarnya membantah mereka. Jadi jemaah sekalian, ini harus dipahami. Setiap para ulama mengatakan, setiap orang yang menyimpang, lalu dia berdalil dengan ayat atau hadis, maka ayat dan hadis itu pasti akan membantah dia sendiri. Nah, mari kita perhatikan ayat ini. Ayat ini justru membantah mereka. Perhatikan kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Nah, jemaah sekalian, tadi sudah kita bahas kategori iman dan amal soleh. Kategori iman dan amal soleh. Pertama, iman itu adalah beriman kepada semua yang Allah perintahkan untuk diimani, terutama tauhid. Jadi, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani di sini adalah yang mentauhidkan Allah. Siapa mereka itu? Umat Nabi Musa yang pertama dan umat Nabi Isa yang pertama, dan sampai di masa Nabi Muhammad SAW masih ada sisa-sisanya. Contohnya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang Nasrani. Ya, ketika beliau Nabi SAW pertama menerima wahyu, maka Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Ya, dan jadi di beliau ini Nasrani, kemudian beliau terjemahkan Injil bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Lalu kata Waraqah, hadzan namus, yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah namus, yaitu nama malaikat Jibril yang kata beliau disebutkan dalam Injil dia juga datang kepada Musa. Iya. Begitu pula silahkan baca kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Itu beliau belajar kepada para pendeta Nasrani yang beriman. Di zaman itu masih ada pendeta Nasrani yang beriman. Kenapa disebut dia beriman? Karena dia menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah Yesus, dan mengikuti syariat Yesus. Nah, pertanyaannya, hari ini masih ada tidak? Nggak ada. Tidak ada hari ini yang menyembah hanya kepada Allah. Semua mereka menyembah Yesus sekarang. Ya. Nah, kemudian di sini beriman kepada hari akhir. Kemudian beramal soleh. Tadi sudah kita jelaskan apa kategori amal soleh. Kategori amal soleh setelah Nabi Muhammad SAW diutus adalah meneladani beliau. Nah, pertanyaannya, umat Yahudi dan Nasrani meneladani beliau tidak? Tidak, mereka malah menentang beliau.
Mereka tidak beramal soleh. Umat Yahudi dan Nasrani yang ada hari ini. Tapi di zaman dahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ada, karena dia mengikuti Nabi Musa. Dia Yahudi mengikuti syariat Nabi Musa. Kalau dia menentang syariat Nabi Musa berarti dia tidak beramal soleh. Kemudian yang Nasrani mengikuti syariat Nabi Isa. Kalau dia menentang syariat Nabi Isa berarti dia tidak beramal soleh. Nah, begitu pula hari ini, kalau dia betul-betul mau beramal soleh dan mengikuti syariat Musa dan Isa, maka dia harus masuk Islam. Karena itu pesan Nabi Musa dan Nabi Isa. Pesan seluruh para nabi dan rasul kepada umat mereka. Kalau kalian mendapati Nabi Muhammad SAW, kalian harus beriman kepadanya. Jadi, maksud ayat ini seperti yang tertera di dalamnya. Dia beriman dan beramal soleh. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini, kalau mereka tidak masuk Islam, mereka tidak lagi disebut sebagai orang beriman dan beramal soleh. Iya. Jadi sebenarnya ayat ini malah membantah mereka. Bukan mendukung mereka, bukan menjelaskan semua agama sama. Justru menjelaskan hanya Islam yang benar. Hanya Islam yang beriman dan beramal soleh. Baik. Barangkali demikian, wallahu alam. Dalil apapun yang mereka sebutkan, pasti akan membantah mereka. Iya. Ya. Tapi Masya Allah, Ustaz. Ya. Wah, ini ada yang tambah lagi nih. Masya Allah, nggak kerasa ini udah 6:30. Masih bisa waktu mungkin 1-2 pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Silakan, Pak. Pak Ustadz, apa saja doa yang perlu selalu diamalkan agar kita tetap istiqomah mendahulukan akhirat dalam kita menunaikan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga? Apa saja doa-doanya, Ustadz? Ya. Doa yang paling utama sebetulnya untuk meminta hidayah supaya istiqamah itu yang kita baca dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka hendaklah ketika kita baca itu kita lebih bersungguh-sungguh dan menghadirkan hati kita. Jangan hanya baca di lisan tapi hati tidak merenungkannya, ya. Kemudian juga termasuk doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Subhanallah, Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Doa singkat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya. Juga ada zikir pagi petang. Ini sekaligus dengan masalah mencari rezeki. Ada zikir pagi yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 doa, 3 permintaan dalam 1 doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Yang kedua, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan. Yang ketiga, amalan yang diterima. Ini dianjurkan dibaca setiap pagi. Setiap pagi, ba'da subuh sebelum terbit matahari, dianjurkan baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, ini sudah mencakup doa minta dunia dan akhirat. Begitu pula Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa orang bilang sapu jagat karena memang doa ini juga yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah mencakup doa istiqamah dan doa kebaikan hidup di dunia ini. Sudah mencakup dua-duanya. Iya. Barangkali itu diantaranya, Pak. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Ini dari Pak Galunggung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon nanya sekali lagi, sebagai orang Islam kita diajarkan untuk percaya pada Rasul-Rasul dan kitab-kitabnya. Apakah itu bukan berarti kita juga harus mengakui kebenarannya? Baik. Kalau oke.
Kalau kita sekarang mengatakan tidak benar, apakah karena kitab yang dipakai kita anggap itu sudah dipalsukan? Baik. Kalau kita menyebut kitabnya palsu, di mana kita bisa menunjukkan yang aslinya? Baik. Terima kasih. Ya. Jawabannya, wajib kita mengimani seluruh nabi dan rasul, dan juga wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Ya kan? Itu juga rukun iman tersendiri bahkan. Ya. Jadi mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu bahkan adalah rukun iman tersendiri. Ya. Jadi wajib kita imani kebenaran yang ada di situ, kebenaran bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Bahkan termasuk juga pembatal keimanan. Kalau misalkan ada seorang muslim, dia nggak mengakui Injil, maka dia bukan orang beriman lagi. Batal imannya. Ya, dia mengatakan, saya akui Allah turunkan Zabur, Taurat, dan Al-Quran, tapi Injil saya nggak akui. Maka Islamnya batal. Dan itu juga sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Baik. Tapi mengimani kitab-kitab tersebut, dari segi isinya, maka ketahuilah, Al-Quran telah Allah cukupkan bagi kita, sehingga mengimani untuk diamalkan itu nggak perlu lagi untuk kitab-kitab sebelumnya. Cuma sekedar kita imani, kitab itu datang dari Allah, isinya adalah kebenaran. Tapi untuk diamalkan, harus kita sesuaikan dengan Al-Quran. Sehingga, kalau ada ajaran-ajaran dari kitab-kitab terdahulu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak lagi diamalkan. Tidak lagi diamalkan. Kenapa? Karena hukum yang lama itu sudah dihapus oleh Al-Quran. Sudah dihapus oleh Al-Quran. Iya. Jangankan yang sudah jelas ayat palsu. Ayat asli sekalipun pada kitab sebelumnya, kalau sudah bertentangan dengan syariat dalam Al-Quran, maka itu nggak boleh lagi kita amalkan. Tidak boleh lagi kita amalkan. Apalagi kalau itu ayat palsu. Iya. Nah, jadi kita pun tidak disuruh untuk memastikan ini Injil asli, ini Injil palsu. Itu pun bukan kewajiban kita. Bukan kewajiban kita. Ya, itu bisa jadi fardu kifayah, kewajiban sebagian ulama. Untuk kepentingannya apa? Berdakwah kepada umat Nasrani. Bukan berdakwah kepada umat Islam. Dia ada sebagian ulama, ya contohnya seperti ada Syekh Ahmad Deedat dulu, beliau, Masya Allah, beliau pelajari Injil yang asli dan Injil yang palsu. Nah, kalau antum mau pingin lihat, mau membuktikan mana Injil asli, mana palsu, ya bacalah buku-buku Ahmad Deedat. Nah, itu beliau buktikan, beliau pelajari dengan ilmiah sesuai ilmu yang beliau geluti. Tapi kepentingan beliau bukan untuk mendakwahi umat Islam. Kepentingan beliau mempelajari itu untuk mendakwahi umat Nasrani biar sadar. Ini kitab sudah tidak lagi Allah perintahkan untuk dipergunakan. Karena Allah tidak memberikan jaminan keasliannya. Sedangkan Al-Quran, Allah jamin keasliannya, tidak ada ketambahan satu huruf pun. Sebagaimana kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikri wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Nah, ini perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya Allah tidak jamin penjagaan, sehingga bisa saja dipalsukan. Tapi Al-Quran Allah berikan jaminan. Jadi kita pun nggak harus tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Yang kita diperintahkan adalah belajar Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kalau ada orang mengabarkan kepada kita, Injil, Taurat memerintahkan begini, memerintahkan begitu, maka kita lihat Al-Quran. Sesuai nggak dengan perintah Al-Quran? Kalau sesuai kita amalkan. Kalau tidak, maka tidak kita amalkan. Nah, inilah arti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan sungguh, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita mempercayai kebenaran Injil, Zabur, dan Taurat yang asli, maka itu sama saja membenarkan Al-Quran. Karena kata Allah, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, lanjutan ayatnya, wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran itu adalah batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Kitab-kitab sebelumnya untuk mengamalkannya kita cocokkan dulu dengan Al-Quran. Ini arti surat Al-Maidah ayat ke-48. Baik, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Kini ini sudah waktunya ini Ustaz ya. Ini terakhir tadi pertanyaan tadi. Maka satu terakhir nih dari Ana Ustaz. Afwan. Iya. Ana pribadi baru belajar tadi yang agama benar-benar Ustaz. Itu pada saat umur Ana sudah waktu-waktu apa ya, sudah waktu-waktu di umur-umur yang sudah hampir tua Ustaz. Nah, bagaimana Ustadz, nasihat Ustadz kepada kita, kan masih ada keturunan, anak keturunan, ada nasihatnya agar kita sebagai orang tua masih bisa memberikan contoh-contoh kepada mereka Ustadz, karena pada umumnya di waktu muda kita memang tidak ingat Ustadz, tidak khusus kita belajar itu, sementara banyak teman-teman kita khususnya anak baru belajar di saat-saat umur yang sudah mau masuk dalam kategori tua Ustadz, Afwan, senior Ustadz ya. Tapi Ustadz, mohon nasihatnya sebelum kita tutup Ustadz. Yang pertama, ini adalah sebuah nikmat yang patut disyukuri Pak. Allah masih berkenan memberikan hidayah kepada kita. Tentu ini sebuah nikmat yang sangat besar. Allah berikan petunjuk agar kita lebih semangat untuk mendekatkan diri kepadanya, agar kita lebih serius mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dan itu jauh lebih baik daripada di masa muda dia semangat, tapi di masa tua kendor semangatnya. Ya, karena yang menjadi ukuran adalah akhir hayat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Ya, termasuk saya ingatkan juga, kita sudah di akhir Ramadan, ini babak final. Jadi jangan sampai kita kendor semangat ibadah. Justru harus kita tingkatkan. Karena ini finalnya. Dan ini penentu bagi babak-babak sebelumnya. Karena Nabi SAW mengatakan, amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Begitu pula usia kita, tergantung penutupannya. Sehingga kalau di masa senja kita Allah masih berkenan memberikan hidayah, tidak diragukan lagi itu nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu harus betul-betul disyukuri. Dan ketahuilah, sebaik-baik cara untuk pendidikan anak adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini penting sekali. Banyak yang orang tua tidak memahami ini. Bagaimana supaya anaknya menjadi baik? Maka faktor utamanya adalah hubungan kita dengan Allah bagaimana? Karena anak kita, mereka menjadi baik kalau Allah memberikan hidayah. Dan salah satu sebab Allah memberikan hidayah, apabila hubungan kita sebagai orang tua dengan Allah itu baik. Artinya kita amalkan apa yang Allah perintahkan, dan kita jauhi apa yang Allah larang. Dan inilah di antara makna yang terkandung dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Saat Nabi Khidir menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta 2 orang anak yatim. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Khidir supaya harta kedua anak yatim itu terjaga.
Kemudian Allah sebabkan, Allah jelaskan apa sebabnya. Harta kedua anak yatim itu pun dijaga. Jadi bukan hanya diri mereka, hartanya pun dijaga. Bayangkan jemaah sekalian, orang tua mereka wafat, mereka masih kecil, supaya hartanya tidak hilang, karena mereka belum bisa mengelola hartanya. Mereka masih kecil. Supaya hartanya tidak hilang, Allah perintahkan Nabi Khidir untuk membuat sebuah pagar agar hartanya terlindungi. Jadi, bukan hanya diri mereka, hartanya pun dijaga oleh Allah. Padahal mereka tidak mampu mengelola hartanya. Tapi tidak hilang begitu saja. Lalu Allah jelaskan sebabnya, wa kana abuhuma solihah. Adalah ayah kedua anak itu orang yang soleh. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama ahli tafsir mengatakan, kesolehan seorang ayah atau juga seorang ibu, itu menyebabkan Allah memberi penjagaan terhadap anak keturunan mereka. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Sampai-sampai dahulu para ulama salaf mengatakan kepada anak mereka, wahai anakku, saya banyak sholat sunnah ini karena kamu. Jadi ada ulama salaf berkata kepada anaknya, wahai anakku, kenapa saya banyak sholat sunnah? Itu karena kamu. Maksudnya gimana? Saya pingin Allah menjagamu dengan sebab sholat-sholat sunnah yang aku lakukan. Jadi, ini salah satu cara penting kita mendidik anak kita, yaitu perbaiki diri kita dekatkan diri kita kepada Allah, agar Allah menjaga anak keturunan kita. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain, ketika kita beramal soleh, itu juga pendidikan secara langsung, walaupun hanya dengan contoh. Dan ini seringkali lebih baik daripada kata-kata. Dengan anak melihat kesolehan kita, mereka mencontoh. Ya, betapa banyak orang tua yang hanya bisa dengan kata-kata saja. Dia suruh anak sholat, dia sendiri saat azan masih asik dengan pekerjaannya, masih asik menonton TV, dan lain-lain. Ini justru membuat anak bisa jadi hilang kepercayaan atau berkurang kepercayaan kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tua memberikan contoh, maka insya Allah itu juga termasuk pendidikan yang sangat baik. Dan juga jemaah sekalian, tadi saya sampaikan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah dakwatul walid, doa orang tua untuk anak. Jadi jemaah sekalian, kita sebagai orang tua sering-seringlah mendoakan kebaikan untuk anak. Dan ingat, arti hadis ini mencakup doa keburukan. Artinya, kalau kita doakan keburukan juga pasti Allah kabulkan. Jadi maksudnya hati-hati, jangan sampai kita doakan keburukan untuk anak kita. Jangan sampai kita doakan keburukan untuk anak kita. Walaupun mereka lagi menyakiti kita, nakal, jangan sekali-kali keluar doa keburukan. Karena itu sangat berbahaya. Pasti Allah kabulkan. Maka doakanlah yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu harus kita usahakan pendidikan. Dan nggak ada kata terlambat. Walaupun mereka sudah dewasa, tetap kita masih ada keharusan mendidik. Namun tentu beda mendidik anak dewasa dengan anak kecil. Ya, anak yang sudah dewasa yang nggak lagi dimarah-marahi, maksudnya nggak boleh lagi dipukul ya. Kalau dia anak kecil, kata Nabi SAW, perintahkan sholat dia di umur 7 tahun. Kalau nggak mau sholat di umur 10 tahun, dipukul. Walaupun itu bukan pukulan keras, tidak. Itu hanya pukulan ringan. Tapi kalau dia sudah dewasa, ya nggak cocok dipukul. Namun dibuka wawasannya. Diajak dia merenung, diajak dia ingat mati. Nah, itu juga kewajiban kita memberi nasihat. Kalau kita tidak sanggup, bawa dia ke majelis ilmu. Ya, atau kita padukan dua-duanya. Kita menasihati dia secara langsung dan kita juga membawa dia ke majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, termasuk pendidikan yang sangat baik. Kita bawa anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu untuk duduk belajar bersama. Ini termasuk pendidikan yang sangat baik. Ya, mungkin itu diantaranya yang bisa kita lakukan, Pak. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Silakan Ustaz Hengki. Jazakallahu khairan. Baik. Silakan ditutup Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ustadz Dery. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih teman-teman semuanya menghadiri kajian ini. Insya Allah sangat luar biasa, sangat bermanfaat, ilmunya luar biasa yang disampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Ustadz juga jangan bosan-bosan untuk mengajar di tempat kita ini nanti. Insya Allah. Insya Allah Terima Ustaz. kasih. Salam Terima keluarga kasih. Ustaz. Syukron Ustaz. Salam Syukron Ustaz. Syukron Pak Dery. Syukron Pak Hengki. Insyaallah. Amin semua. Ya, insyaallah khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.